Beli rumah jadi atau beli tanah kemudian bangun rumah dari tanah kosong, atau bisa jadi beli rumah second diambrukin kemudian bangun rumah dari tanah kosong. Mana yang lebih baik? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke Ana, baik itu di Instagram, di TikTok, atau di sosial media lainnya. Sebenarnya ini sudah pernah Ana buatkan videonya, teman-teman. Cuman videonya waktu itu reels dan singkat, cuman 1 menit. Dan sepertinya sudah tenggelam jauh sekali di reels, jadi kayaknya kalau mau mencari agak susah gitu ya. Jadi kita buatkan video versi panjangnya di YouTube, dan pembahasannya pun juga lebih panjang, agar nanti ini bisa menjadi pertimbangan antum nanti ketika memutuskan mau beli rumah jadi atau bangun rumah dari tanah kosong dengan kontraktor. Nah, kita akan membagi pembahasan kali ini menjadi beberapa bagian. Kemungkinan akan ada 5 hal yang nanti bisa antum jadikan pertimbangan ketika memutuskan mau beli rumah atau beli tanah dan kemudian bangun sama kontraktor. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi perbandingan biaya. Yang kedua, kita akan lihat dari sisi waktu dan efisiensinya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat dari sisi fleksibilitas desain itu sendiri. Yang keempat, kita akan melihat dari sisi legalitas dan resiko tentunya. Dan yang kelima, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu dari sisi lingkungan. Dan kita akan bahas satu persatu dari mulai perbandingan biaya. Mana sih yang lebih murah antara beli rumah jadi atau kita beli tanah kemudian bangun rumah dengan kontraktor? Jadi kalau ditanya mana yang paling murah, ini sebenarnya macam-macam ya, bervariasi sekali jawabannya karena semuanya tergantung banyak hal. Misalnya saja, kalau antum beli rumah jadi dari developer, kan di situ ada keuntungan developer dan juga ada keuntungan kontraktor. Sedangkan kalau antum beli tanah kemudian bangun rumah dari tanah kosong dengan kontraktor, itu berarti tidak ada keuntungan developer di situ. Karena antum langsung direct ke kontraktor. Nah, dilihat dari situ, itu kelihatan lebih mahal beli rumah jadi sebenarnya. Cuman kan masih banyak variabel yang lain yang bisa mempengaruhinya. Misalnya, kalau ternyata antum ketemunya kontraktor, kontraktornya nggak amanah ketika bangun rumah, maka nanti antum misalnya sudah ngeluarin uang dan ternyata uangnya dibawa kabur sama kontraktor, kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Dan ini akan membuat biaya bangun rumah dan beli tanah itu jauh lebih mahal ketimbang beli rumah jadi gitu. Jadi tergantung variabel-variabel yang nantinya bisa mempengaruhi. Bisa jadi ketika nanti antum beli rumah dari developer karena mungkin developernya butuh cash flow yang cukup banyak, maka dia menjual dengan harga murah. Biasanya developer-developer ketika dia menjual rumah yang pertama, yang kedua, karena mereka butuh cash flow, maka mereka akan menjual dengan harga yang lebih murah atau diskon. Ketimbang nanti antum beli tanah kemudian dibangun sama kontraktor. Bisa lebih murah dari sisi beli rumah jadi dari developer, tapi memang developer yang lagi membutuhkan cash flow. Jadi ini tergantung. Tapi kalau variabelnya itu dianggap sama gitu ya, itu kalau dibandingkan, itu memang jauh lebih murah ketika antum membeli tanah kemudian bangun rumah sendiri menggunakan kontraktor tentunya. Karena apa? Karena tidak ada variabel keuntungan dari si developer. Karena antum membangun sendiri berarti nggak ada keuntungan dari developer yang diambil di situ gitu. Cuman memang kalau antum misalnya mau beli tanah terus kemudian bangun rumah sama kontraktor, itu rasa-rasanya agak susah ya kalau misalnya mencari tanah yang ada di dalam sebuah lingkungan atau komplek gitu. Karena komplek itu biasanya dikelola oleh developer. Maka kalau antum beli tanah dan mau ngebangun sama kontraktor, itu biasanya tanah-tanah yang di pinggiran jalan tuh. Jadi pinggiran jalan yang dia bukan komplek perumahan, mungkin ada tanah yang masih tersisa gitu ya, atau dijual sama pemiliknya, bisa jadi seperti itu. Tapi mungkin nggak sih mas kita bisa beli tanah dari developer? Mungkin aja ada gitu. Ana punya kenalan beberapa developer juga ya. Mereka karena susah menjual rumah, maka mereka menjual kafling. Ada juga yang seperti itu gitu. Jadi macam-macam lah, itu tergantung dari bagaimana nanti antum ketika mencari rumahnya atau mencari kontraktornya, itu harus dipikir-pikir yang panjang dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang mungkin nanti bisa antum jadikan bahan pertimbangan. Karena bisa jadi rumah antum misalnya beli rumah developer langsung jadi nih, rumahnya Pondok Indah misalnya, itu harganya mahal
Ketimbang misalnya antum beli rumahnya daerah Bekasi atau di luar Jakarta ya, misalnya Bekasi, Bogor, itu harganya kan kalau tanah atau rumah jadi pun harganya juga jauh lebih murah gitu. Jadi semuanya tergantung, tapi kalau aspeknya disamakan, kontraktornya sama, lokasinya sama, ukuran tanah sama, dan seterusnya, maka sebenarnya jauh lebih murah itu ketika antum beli tanah dan bangun rumah sendiri gitu. Lebih cepat mana sih mas ketika kita beli rumah jadi atau kita beli tanah kemudian ngebangun rumah? Nah ini semuanya juga tergantung ya. Semuanya tergantung dari objek yang nantinya akan antum beli. Misalnya gini, ketika antum ketemu developer beli rumah ya, ini kan developer punya banyak skema. Ada skemanya yang inden tuh bisa 6 bulan sampai 12 bulan. Ada yang dia ready stock ya, karena dia mungkin cash flow-nya banyak, dia menjual ready stock, terus kemudian antum beli, itu bisa langsung antum tempatin. Tapi kalau antum beli tanah, terus kemudian ngebangun, itu cukup makan waktu yang lama. Ketika desainnya misalnya adalah desain antum sendiri, antum mendesain itu butuh waktu yang cukup lama, mungkin 1 sampai 2 bulan, kalau antum revisinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau ternyata revisinya cukup banyak, itu bisa 3 bulanan. Itu untuk desain aja. Belum lagi nanti kalau mengajukan perizinan IMB atau PBG sekarang. Itu IMB sama PBG itu bisa memakan waktu ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan Ana pernah membantu konsumen Ana itu membuat PBG itu sampai 6 bulan ada gitu. Jadi itu tergantung dari dinas tempat gitu. Tergantung dari pemerintah dia bisa ngeluarin seberapa lama kira-kira kayak gitu. Maka tadi dari mulai desain bisa 2 bulan, 3 bulan, ngurus PBG itu bisa berbulan-bulan, belum lagi proses pembangunan. Nah proses pembangunan itu tergantung rumahnya sebesar apa ya, tapi rata-rata kalau misalnya 2 lantai, ukuran tanah 100 meter misalnya, itu mungkin bisa 6 bulan, 8 bulan gitu ya. Tapi kalau antum rumahnya cukup besar, itu bisa 12 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun gitu. Kalau misalnya rumah antum itu luasnya, tanahnya itu ada di 700 meter, 1000 meter, itu kita butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun untuk membangun. Belum lagi interiornya gitu ya. Interior itu bisa memakan waktu kalau cukup banyak, full rumah itu full furnish, itu bisa memakan waktu ya 2 bulan, 3 bulan. Atau kalau ternyata rumahnya bisa sampai 1000 meter, kita bisa interior itu bisa sampai 6 bulan gitu. Itu tergantung seberapa besar rumah yang nanti antum beli dan seperti apa desain dan interiornya gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi perbandingan waktu, memang kalau antum ketemu rumah, ketemu developer yang dia jual ready stock, antum beli hari itu, antum bisa langsung pindah. Tapi kalau kontraktor, kalau antum beli tanah kemudian membangun sama kontraktor, antum butuh waktu yang cukup lama, sehingga antum harus keluar biaya lagi ya untuk sewa rumah misalnya. Jadi kalau dari sisi waktu sangat efektif dan efisien beli rumah ke developer yang sudah ready stock, yang sudah jadi. Dan ada beberapa developer itu yang rumahnya inden, dia ngejual rumah itu dengan sistem inden, itu cukup lama juga ya. Ada yang indennya 6 bulan, 10 bulan atau 12 bulan. Dan kalau antum ketemunya developernya abal-abal, itu bisa jadi rumah antum nggak dibangun-bangun. Antum sudah DP, sudah bayar lunas mungkin, itu rumahnya nggak dibangun-bangun. Karena pernah dilapori di Instagram beberapa kasus developer yang dia nggak ngebangunin rumahnya, padahal katanya serah terima bangunan itu 12 bulan gitu ya, tapi ternyata setelah 12 bulan rumah nggak dibangun-bangun, developernya hilang, uangnya hangus, hilang, dibawa kabur, dan developernya dilaporkan polisi. Itu ada yang kejadian seperti itu. Bahkan ada beberapa developer yang dia mengatasnamakan developer syariah juga gitu ya, tapi ternyata bermasalah dari sisi cash flow, dia habis uangnya, kemudian rumahnya nggak kebangun. Ada juga yang seperti itu. Jadi mau syariah atau non syariah, tetap ada teman-teman developer yang oknum ya, oknum-oknum yang ternyata dia tidak ngebangunin rumahnya atau dalam tanda kutip dia abal-abal. Itu ada juga seperti itu. Maka saran Ana kalau misalnya antum beli rumah dari developer ready stock itu lebih bagus. Kalau inden boleh juga, tapi antum melihat developernya itu terpercaya atau enggak, dia sudah perusahaannya sudah besar atau belum, atau jangan-jangan dia baru belajar atau baru mulai menjadi developer. Nah itu agak bahaya gitu. Tapi kalau ternyata antum pengen ya nggak apa-apa lah, saya belum buru-buru menempati rumahnya, maka beli tanah terus kemudian dibangun rumahnya dengan desain sendiri, itu jauh lebih bagus juga gitu. Jadi semua tergantung dari kebutuhan. Lanjut pembahasan yang ketiga, itu dari sisi fleksibilitas desain.
Ya kalau kita beli rumah jadi ya dari developer, baik itu nanti inden atau rumahnya sudah terbangun ready stock, itu biasanya mereka sudah punya rancangan desain yang rumahnya itu sama seperti tetangga-tetangga yang lain gitu. Jadi tipikal rumahnya. Walaupun ada developer-developer yang rumahnya berbeda-beda, itu ada juga. Kalau antum pergi misalnya ke ke daerah-daerah yang rumah-rumah mewah, itu biasanya memang rumahnya bebas di desainnya gitu. Nah kalau desain sendiri itu bebas ya, antum mau kamar tidur ada berapa, kamar mandi ada berapa, terus kemudian ruang tamu ada di mana, kemudian di belakang mau dikasih taman atau apa seperti itu bebas. Tapi kalau antum beli rumah yang jadi ya dari developer misalnya, itu agak susah. Kecuali ada developer-developer ya tadi ya yang bisa memberikan fleksibilitas dari sisi desain. Biasanya fasadnya itu sama tapi tata letak ruangannya itu bisa berubah gitu. Itu tergantung dari developer juga gitu. Ada juga developer-developer yang nggak mau pusing, ya udah bentuknya, denahnya semuanya sama gitu. Jadi sekali lagi itu tergantung dari preferensi antum. Antum lebih suka ngedesain sendiri, berarti antum beli tanah kosong, antum bangun rumah sendiri. Tapi kalau ternyata antum nggak mau ribet dengan tata letak desain dan seterusnya, ya antum beli rumah jadi aja langsung dari developer. Semua tergantung dari keinginan kita. Pembahasan yang berikutnya terkait dengan legalitas dan risiko gitu ya. Kalau antum beli rumah jadi, pastikan antum ketika ketemu dengan developernya, antum tanyakan, ini sudah SHM atau belum, dia sudah pecah sertifikat atau belum, tanahnya ini sudah diakuisisi atau belum, itu penting banget gitu. Karena ada juga developer-developer di luar sana yang oknum ya, yang nakal, itu tanahnya aja belum pecah sertifikat tapi rumah sudah dijual, teman-teman. Begitu laku, ternyata tanahnya tidak disetujui oleh pemerintah, tidak disetujui untuk dipecah, tidak disetujui untuk jadi perumahan. Ternyata itu tanahnya tanah sengketa misalnya, atau tanahnya tanah untuk jalan misalnya. Nah itu penting ya, karena nggak semua tanah itu bisa dijadikan perumahan. Ada juga yang di situ area komersil, ada area taman hijau misalnya, ada area apa itu ada. Namanya di situ adalah namanya RDTRPZ. Jadi di dalam sebuah kota itu ada rancangan desainnya lah, bahwa di daerah ini tuh untuk apa, daerah ini untuk apa, daerah ini untuk apa, itu ada gitu. Maka ketika beli rumah jadi dari developer, dua ini yang antum pastikan. Dia sudah pecah sertifikat belum, dan yang kedua ada PBG-nya atau enggak. PBG itu dulu namanya IMB, sekarang PBG. Nah, kalau misalnya antum beli tanah ya dari tanah kosong kemudian ngebangun rumah sendiri, ini juga cukup panjang ya dari sisi legalitas. Antum beli tanah itu harus ngecek dulu sertifikat juga sama, sertifikatnya udah selesai belum, sudah balik nama belum, dan seterusnya. Setelah itu antum baru ngedesain rumahnya, terus kemudian setelah desain rumahnya antum mengajukan PBG-nya dulu, IMB-nya dapat apa enggak, PBG-nya dapat apa enggak, di area itu apakah area perumahan atau enggak. Nah itu ada yang seperti itu gitu. Jadi dua-duanya memang harus memikirkan legalitas, karena kebanyakan ada beberapa teman-teman itu yang dia beli rumah, dia nggak memikirkan legalitasnya udah aman atau belum. Yang takutnya nanti ketika antum sudah bayar ternyata legalitas nggak disetujui, antum ya udah rugi gitu, karena antum nggak hati-hati dalam membeli rumah. Jadi dua-duanya sama-sama harus sudah lihat SHM atau SHGB-nya. Kalau antum belinya ke PT biasanya jadinya SHGB, tapi kalau antum belinya ke pribadi itu biasanya langsung SHM. Ini kekuatan hukumnya sama ya, antum kalau dari SHGB itu langsung dinaikkan aja nanti jadi SHM, karena PT itu tidak boleh memiliki SHM, jadi dia namanya SHGB. Dan nanti setelah itu baru antum memikirkan PBG-nya. PBG itu persetujuan bangunan gedung, atau dulu namanya IMB. Kalau di developer tanyain sudah ada IMB-nya atau belum. Kalau antum maju ke kontraktor, kontraktornya bisa membantu mengurus PBG atau tidak. Kalau di Bintoro, itu dari mulai desain, PBG, pembangunan, semuanya kita yang ngurusin. Jadi konsumen Bintoro itu cukup duduk manis, melihat progresnya, nanti semuanya akan kita urusin gitu. Chapter 5 yang terakhir yaitu terkait dengan lingkungan. Kalau lingkungan ini lebih ke arah kompleks ya teman-teman. Jadi kalau misalnya antum beli rumah dari developer, itu kan developer biasanya ngebangun beberapa rumah ya, ada 10 rumah, 20, 30, 100, 200, 300, tergantung kapasitas developer ini segede apa gitu. Biasanya kalau misalnya antum beli rumah dari developer itu antum nggak hanya beli rumah, tapi memang antum membeli lingkungan. Di situ biasanya developer ada fasilitas kolam renang, ini yang gede-gede ya. Mungkin ada fasilitas clubhouse gitu ya misalnya, atau mungkin ada trekking, ada trek untuk lari, ada tamannya, ada area bermain anak-anak, playground dan seterusnya.
itu biasanya developer-developer ada yang seperti itu. Tapi tergantung juga, ada yang developer masih, kalau cuma 10 rumah kayaknya nggak ada yang seperti itu. Tapi kalau bisa sampai 20 rumah, 30 rumah, 40 rumah, fasilitas itu biasanya ada. Sehingga antum ketika membeli developer, itu membelinya adalah lingkungan dan fasilitas gitu. Tapi kalau antum membangun rumah dari tanah kosong, antum beli tanahnya di luar dari komplek, ya antum dapatnya pinggir jalan biasanya. Di pinggir jalan, tetangganya ya tangga sama-sama yang mungkin ada pagernya, nggak saling kenal dengan tetangga, ada yang seperti itu gitu. Tapi bisa nggak sih mas kita beli tanah di developer di komplek? Itu bisa. Ada beberapa developer yang mungkin karena kekurangan cash flow dan seterusnya, dia nggak jual rumah, tapi dia jualnya adalah tanah kafling. Itu ada gitu. Berarti kalau antum bisa membeli tanah di situ, terus kemudian ngebangun rumah sendiri, itu juga bagus gitu. Tapi pastikan antum mempertimbangkan lingkungan ketika membeli rumah ya. Lingkungan itu nggak hanya cuman bicara mengenai fasilitas, dia dekat dengan apa, mungkin termasuk juga tetangganya. Apakah tetangga di situ itu sefrekuensi dengan antum gitu ya? Apakah misalnya tetangga di situ itu orangnya enak-enak? Karena nggak semua ketika kita beli rumah, nggak semua tetangga itu bisa baik ya, karena walaupun kita ketika nanti beli rumah berharap tetangga kita baik semua, tapi nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi tetangga itu penting banget untuk dilihat ya teman-teman ya. Artinya ketika antum membeli rumah dalam rumah yang sudah jadi atau beli tanah kosong, itu antum kunjungi dulu tetangga ya, antum kenalan, kira-kira enak nggak ngobrol dan seterusnya. Karena jangan sampai kita udah beli rumah mahal-mahal miliaran, tapi ternyata tetangganya kita nggak nyaman, nanti rugi di situ. Nah, kira-kira lebih bagus mana antara beli rumah jadi dari developer atau kita beli tanah kemudian ngebangun sendiri? Ini sebenarnya yang bisa menjawab adalah antum sendiri ya. Karena dengan mempertimbangkan 5 hal yang tadi Ana sampaikan, itu harusnya bisa menjadikan pertimbangan untuk nanti antum memutuskan. Karena tidak ada yang benar, apakah lebih baik beli rumah dari developer? Enggak juga. Lebih baik kita beli tanah kosong kemudian ngebangun sendiri? Enggak juga. Semua tergantung dari preferensi antum. Kalau toh ternyata antum nggak mau ribet ngurusin pembangunan rumah, beli rumah jadi itu jadi pilihan yang cocok. Kalau antum tipikal orang yang suka dengan saya mau ngedesain rumah sendiri deh, saya mau tata letaknya gini. Saya karena sering lihat konten-konten di Instagram atau konten di TikTok atau konten di Instagram mana di Diksubi gitu ya. Saya punya ide untuk bikin ini. Nah, itu cocok berarti beli tanah kosong kemudian ngebangun rumah dengan kontraktor. Tentunya kontraktornya sama Bintoro gitu ya. Nah, itu tergantung dari preferensi masing-masing gitu. Jadi tidak bisa itu distandarkan untuk siapapun. Jadi buat antum silakan jadikan 5 poin tadi menjadi bahan pertimbangan ketika untuk memutuskan mau beli rumah jadi atau ngebangun dengan kontraktor. Semua tergantung dari preferensi kita masing-masing. Silahkan didiskusikan dengan keluarga bagaimana nantinya yang akan dilakukan, mau pilih yang mana, tergantung dari keinginan kita masing-masing. Semoga itu bisa membantu antum dalam proses pemutusan untuk memutuskan apakah mau beli rumah jadi atau beli tanah kosong kemudian ngebangun ke kontraktor. Jangan lupa kalau mau beli rumah yang sudah jadi, kami pun juga menyediakan ya beberapa proyek-proyek developer kita ada. Antum bisa lihat di Instagram Ana nanti. Tapi kalau antum mau beli tanah kosong kemudian bangun dengan Bintoro kontraktornya, itu kita juga bisa. Jadi dua-duanya kami bisa semuanya. Bahkan kami bisa ngedesain, bisa ngisi interiornya, bisa ngebangunin rumahnya, bahkan sampai bisa merawat rumah antum nanti gitu. Silakan hubungi nomor di bawah ini teman-teman kalau antum ingin ngebangun rumah dengan kami, dari mulai desain, pembangunan, pengurusan perizinan, PBG, semuanya kita yang ngurus. Antum tinggal duduk manis, biarkan kami yang bekerja untuk antum. Jangan lupa hubungi nomor di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.